Kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidupmu. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Berjalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka akan mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Dan mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut itu, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan. Maka air Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan. Para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim penuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu menanjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah selatan. Dan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Dan para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, dan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat
Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh bertemu kembali di hari Minggu yang ketiga bulan Juli, dan kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita pribadi, keluarga, rumah tangga, dan juga sebagai persekutuan jemaat. 3 minggu berturut-turut kita ada dalam kitab Perjanjian Lama untuk mengenal secara dalam kisah perjalanan sejarah kejadian dunia sampai dengan bangsa-bangsa yang di mana Allah menolong mereka. Mereka adalah umat ciptaannya, umat kepunyaan, umat yang disayangi. Ia terus menjaga, melindungi, dan memberkati. Hari ini kita ada dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Judul sentral adalah kuduskanlah dirimu. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Menguduskan diri memiliki pengertian bahwa tidak mencemari diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu menguduskan diri. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Allah. Menguduskan diri juga berbicara tentang hati atau keinginan yang selaras dengan kehendak Allah. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau bicara dari bibir mulut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Bapak saudara bisa merenungkan kelakuan saya, kata-kata saya di dalam keluarga dengan orang banyak, seperti itu kan? Tidak. Setiap orang bisa merenungkan diri masing-masing. Kisah menceritakan perjalanan yang panjang, hampir dari 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Di tahun ke-39 mereka sudah ada di tepi sungai Yordan. Capek, lelah, bertengkar dengan Musa sepanjang jalan. Akhirnya mereka sudah sampai, hanya sedikit saja. Kisah ini juga merupakan kisah yang menyedihkan karena mereka sudah sampai dekat daerah sungai Yordan atau lembah Yordan. Itu baku dekat dengan daerah Moab yang sekarang adalah Yordania. Musa dipanggil oleh Allah untuk naik menghadap Tuhan di gunung Nebo atau gunung Pisgah. Setelah Musa naik menghadap, Tuhan bilang, kau berdiri, kau lihat itu tanah yang saya janji pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu dekat. Kita jalan naik waktu kami dari Israel, dari Mesir mau ke Israel itu harus lewat Nebo. Supaya Mesir ada di dataran yang paling rendah. Kalau kita mau ke Nebo itu tinggi, pemancar, kalimat, tidak ada apa-apanya, tinggi sekali. Jurang dalam tinggi sampai di atas. Sampai di atas kami lihat ke sebelah daerah tanah perjanjian itu rata, tidak ada gunung-gunung, lembah Yordan. Tempat yang bisa kami lihat itu laut timur, laut garam dengan kota Yeriko, karena itu dekat sekali, hampir sekitar dari sini ke Aben, 24 kilo. Itu yang paling dekat. Setelah menyeberang sungai itu pasti kota yang pertama adalah laut asing atau kota Yeriko. Ya. Jadi saya lihat begitu tuh Tuhan suruh Musa naik di situ dari Kolia. Tapi saya hanya izinkan kau hanya lihat saja, tapi kau tidak bisa ke sana. Kau hanya sampai di sini. Kita air mata jatuh juga karena perjalanan panjang sampai di situ. Tuhan tidak melayakan Musa masuk karena dosa
tidak menjaga kekudusan Tuhan waktu di masa dan Meribah. Tuhan bilang, kau panggil umat dekat gunung batu, kau hanya suruh saja air itu keluar. Musa karena marah bertekad, dia lempar dengan tongkat. Memang air keluar, tapi Musa tidak menjaga kekudusan. Dia membuat Musa tidak dilayakan. Musa mati di situ. Orang Yordania tahu, mereka bikin kuburan satu, kami berdiri lihat itu hanya tutup kaca tapi tidak ada orang di dalam. Dalam bahasa Inggris mereka tulis Musa hanya kelihatan di sini tapi dia tidak mati di sini. Jadi Allah tidak tahu Allah bahwa dia terangkat atau tidak. Sampai hari ini orang tidak ketemu tubuhnya Musa yang mati sampai hari ini. Itulah sebabnya bangsa Israel menangisi Musa selama 30 hari, 1 bulan di dataran Moab itu. Mereka menangisi dia. Disitulah pimpinan beralih dari Musa. Tuhan memerintahkan Yosua. Yosua ambil alih pimpinan. Kita baca di Yosua 1 untuk mengalahkan Kanaan itu. Karena untuk memasuki Kanaan itu banyak orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir, termasuk Yeriko dan segala bangsa orang-orang ada di situ. Dan ini tantangan besar yang harus orang Israel harus lewati. Yosua tidak bisa sembarang. Sebelumnya di pasal 2 kita lihat Yosua mengutus 2 orang untuk pergi menyelidiki Yeriko itu. 2 orang itu pergi menyelidiki Yeriko. Mereka melihat keadaan kota itu yang tidak diketahui oleh bangsa itu. Ya. Mereka pergi diam-diam untuk melihat seluruh kota itu. Dan mereka kembali dengan diam-diam atas pertolongan seorang perempuan pelacur, ya, Rahab. Ia menolong kedua orang itu, menyembunyikan di rumah di dia punya lantai atasnya, sehingga orang-orang Yeriko datang ke rumahnya Rahab perempuan pelacur dan mereka tidak ketemu. Rahab hanya bilang, tadi memang ada 2 orang yang datang, tapi saya tidak kenal berdua. Dari mana? Tapi mereka sudah keluar waktu sore hari sebelum pintu gerbang ditutup, mereka sudah pulang. Padahal dia disembunyi di atas. Lalu perempuan yang cerita kepada mereka, bangsa ini sudah mendengar kamu dong takut. Bagaimana Tuhan menolong kamu menyeberangi laut Teberau, membaca minggu kemarin, dan mereka gemetar mendengar kamu. Kedua orang itu pergi dan melaporkan seluruh hasil negeri itu, dan mereka negeri-negeri yang sudah dengar Israel sedang menuju, mereka ada dalam ketakutan. Itulah yang Yosua mulai perintahkan. Hari itu juga setelah malam mereka bangun pagi. Setelah mereka dari Sitim, Yosua terus berangkat menuju ke tepi sungai Yordan. Dalam pembacaannya tadi kita baca. Yosua membawa mereka berdiri di tepi sungai Yordan dan dia memberikan perintah untuk bagaimana imam-imam yang harus mengangkat tabut itu harus membawa menyeberang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa waktu mereka di laut Teberau ada perintah Tuhan kepada Musa, udah pegang tongkat di tangan, belah laut. Tapi waktu Yosua, Tuhan tidak memberitahukan apa-apa. Yosua hanya percaya saja firman Tuhan. Kamu pegang tabut itu yang jalan di depan, baru kamu jalan ikut. Sementara air yang sedang meluap, air yang meluap itu banjir besar. Kita lihat di banjir yang kali Lokam dan itu kan banjir sudah air rata sampai tumpah-tumpah keluar, banjir seperti begitu. Artinya siapa yang bisa jalan begitu? Pasti takut itu. Apanya mereka taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah imam-imam duluan jalan dan kamu ikut di belakang. Sementara air yang meluap sampai tumpah keluar sampai pinggir-pinggir kali juga semua kayu-kayu rata. Nah. Sungai Yordan itu dia kalau dapat air dari embun Hermon. Kalau embun sampai di atas sudah embun berat, embun itu turun ke kali, jadilah banjir besar.
Orang Israel hidup itu hanya dari Sungai Yarden yang mengalir ke Laut Mati, mengalir ke Danau Galilea, sehingga Israel bisa hidup sampai hari ini hanya dari embun Gunung Hermon. Itulah sebabnya kita lihat setelah mereka sudah Yosua perintahkan dalam pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya, untuk bagaimana mereka harus melaksanakan, dan inti firman Tuhan sesuai dengan tema hari ini, kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Itu di ayat yang kelima. Setelah segala persiapan mereka sudah lakukan untuk hendak menyeberang, di ayat kelima Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib antara kamu. Kuduskanlah dirimu adalah yang saat tadi saya kasih tahu. Mujizat Tuhan akan datang. Kalau bangsa dalam kehidupan yang tidak benar, mujizat itu tidak akan terjadi. Bayangkan harus ada harga yang harus dibayar tentang kekudusan. Untuk besok Tuhan datang, suami istri saja tidak boleh berhubungan. Suami istri saja tidak boleh, apalagi dengan orang lain. Kekudusan itu. Kekudusan ini berkaitan dengan perbuatan Tuhan yang akan dikerjakan pada besok hari untuk laut yang air yang sementara meluap, yang tidak masuk akal. Bagaimana orang Israel lewat? Kalau 1-2 orang tidak apa-apa bisa lewat, tapi ini 2 juta orang dengan barang-barangnya, dengan binatang-binatang, dengan segala harta yang banyak itu. Bagaimana mereka harus lewat? Pakai perahu menyeberang juga tidak bisa. Kudus dalam bahasa aslinya itu kados, artinya memisahkan, terpisah, tanpa cacat, tanpa celah. Itu kekudusan. Kalau saya mau lihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidupku, saya harus kudus. Mungkin saya dari sini saya mau beli gula di toko, terus saya lewat toko Surya. Sementara ada yang duduk di situ, mungkin ada minum-minum, terus dong pagi mari. Kudus itu terputus begitu, tidak boleh. Saya tujuannya itu ada kesan. Saya beli gula terus saya kembali. Kudus, tidak melibatkan diri dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kudus. Dia menjaga diri betul, seperti Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Ayub orang yang salah karena memiliki 4 ciri di sifat ini. Saleh kekudusan, seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kudus, tidak bercelah, jujur, adil, seperti piano tadi, tindis nada do yang keluar. Tidak bisa kita tindis do keluar bunyinya re, tidak, do. Jujur, adil, benar-benar salah, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Itu yang dinamakan dengan kekudusan. Petrus tulis 1 Petrus pasal 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata firman Tuhan. Saya kudus, jadi kamu juga harus kudus. Lagu Mars PKB, Bapa di surga, ku jadikan, karena ku jadi Bapa di dalam dunia. Bapa di surga kudus, jadi Bapa di dunia juga harus kudus. Itu lagu kalau menyanyi bukan hanya asal menyanyi. Dia Bapa di surga, saya juga Bapa bagi istri anak-anak, jadi harus saya juga kudus. Masa dia Bapa sinama, Bapak saya juga sinama, terus dia baik, dia kudus, saya ini kacau, tidak bisa. Bangsa Israel, harga yang dibayar adalah pembasuhan dosa. Dosa seperti saya punya pakaian ini kotor, saya sudah pakai 3 hari kotor, jadi saya harus cuci supaya pakai pakaian yang baru. Itu begitu, tinggal dosa. Pembasuhan. Keluaran 19 waktu Musa dapat perintah dari Tuhan, semua umat berkumpul karena besok pagi mereka akan mendengar suaraku, maka mereka harus bersihkan diri, kuduskan
kuduskan diri. Cuci pakaian di badan itu kotor, menggambarkan pembersihan diri sebelum dengar suara Tuhan. Seperti itu yang Yosua kasih tahu kepada bangsa untuk menyeberang sungai yang sedang meluap itu. Kamu kuduskan dirimu supaya mujizat dari Tuhan itu akan terjadi. Tapi kalau kamu tidak menguduskan diri, kita tidak bisa menyeberang sungai Yordan itu. Menjadi kudus diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan mau menyatakan pertolongan dan mujizat kepada kita, kecuali hidup kita dalam keadaan kudus. Makanya kenapa kau berdoa Tuhan tidak mau dengar? Koreksi diri kita. Itu yang Yosua perintahkan umat itu. Dari kecil sampai besar, kamu jaga kekudusan, karena besok terus lewati Sungai Yordan. Hal yang kedua adalah di mana kehadiran Allah itu di situ adalah tabut perjanjian itu. Waktu mereka keluar dari Mesir lewat Tabut Teberau itu tiang awan dan tiang api. Tapi setelah mereka sampai di Gunung Sinai, setelah Allah perintahkan mereka bikin kemah suci, mereka bikin tabut itu yang isinya di dalam itu ada 2 loh batu yang ada kitab Taurat, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, 5 kitab Musa itu, dan di dalamnya juga ada tongkat hari yang berbunga, juga yang di dalamnya juga ada buli-buli yang berisi mana, buli-buli emas. 4 itu tanda kehadiran Allah yang ada dalam kota kecil yang imam-imam pikul. Mereka jalan duluan baru bangsa Israel itu dia belakang. Allah hadir karena ada barang-barang kudus itu, tanda penyertaan Tuhan. Setelah mereka dari Sinai itu sudah tabut perjanjian yang menjadi tanda Allah hadir dan menyertai umat itu. Itulah sebabnya di bagian kedua ini simbol utama adalah Allah ada di tengah-tengah adalah tabut perjanjian itu. Itulah sebabnya Musa perintahkan di ayat keempat, harus ada jarak antara kamu dengan tabut itu. Tabut harus jaraknya hampir 2000 meter. 2000 hasta, 2000 hasta itu sama dengan 900 meter. Tidak boleh baku dekat. Tabut itu jauh sekali 900 meter supaya umat yang dari belakang itu mereka punya mata tidak lihat ke kiri kanan, dan mereka hanya lihat tabut. Mereka punya mata tidak lihat yang air yang sedang meluap, tapi mereka matanya lihat tabut, dan laut itu langsung dia jadi kering sendiri. Kuasa Tuhan yang hebat, dahsyat, dan tidak masuk akal itu. Ketika imam-imam menginjak kaki di atas air itu, langsung laut dia sendirinya kering dan dia jadi bendungan. Pandang Tuhan, bangsa Israel harus selalu melihat pada tabut perjanjian waktu mereka berjalan. Imam-imam pikul tabut itu mereka berdiri di tengah-tengah kali, berbangsa berjalan. Matanya dia lihat pada tabut saja, jangan lihat banjir. Lihatlah Tuhan, jangan lihat pada masalah. Ini arti dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita mengalami cobaan, beban hidup, pergumulan, masalah yang banyak. Lihat Tuhan, jangan lihat masalah. Kalau kau lihat masalah, nanti iman akan di situ goyang. Tapi kalau lihat pada Tuhan, maka Tuhan yang membereskan masalah itu. Hormatilah Tuhan. Mereka harus jalan 900 meter dari tabut itu. Ya. Betapa bangsa itu, mereka bisa melewati air Yordan itu hanya karena ketaatan. Allah bisa hadir bagi umatnya karena ketaatan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kita tidak bisa memandang pada hal-hal yang lain punya. Kita harus memandang pada Tuhan. Lalu tanda penyertaan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu terjadi ketika di ayat 15-16. Kondisi sungai Yordan itu meluap yang tadi saya katakan. Secara logika kau pikir Allah kau maha kuasa, tapi kenapa dia bawa umat itu ketika air meluap? Karena sungai Yordan kalau air tidak meluap itu orang bisa jalan, karena mungkin air batas lutut atau batas tumit saja.
Itu kalau tidak air musim banjir atau embun turun. Tapi kalau dalam keadaan biasa orang hanya bisa jalan saja. Tapi Tuhan kau bawa untuk di tengah-tengah air yang sedang meluap. Apa maksud Tuhan? Tuhan menyatakan mujizat itu supaya mereka menyeberang sampai di bangsa yang akan mereka hadapi, yaitu Yeriko dan bangsa-bangsa lain. Mereka hanya memandang kepada Tuhan karena Tuhan akan pasti menolong mereka. Itu tujuannya. Allah harus membawa mereka ketika air sedang meluap. Umat Israel hanya seperti mereka memandang pada tabut perjanjian. Begitu ketika mereka masuk dalam bangsa-bangsa yang jahat yang ada di situ, mereka hanya memandang saja pada tabut itu dan pertolongan Tuhan yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Sampai di tahun 40 mereka masuk di tanah perjanjian. Air sungai itu terbendung di 16b katakan itu. Terbendung bukan seperti laut Hebraya yang menaik jadi tembok, tidak. Air itu langsung dia berdiri sendiri dan ini jadi telaga besar, bendungan telaga besar sampai hampir 24 kilo sampai di kota Adam di sebelah utara ke sana. Sedangkan batas memang berdiri sampai ke laut mati itu jadi tanah kering. Itu membuat bangsa dong cepat menyeberang karena jadi tanah yang kering, sudah tidak ada air sama sekali. Air yang berdirinya seperti bendungan, tidak ada yang tahan, tidak ada tembok, hanya air yang begitu berdiri saja. Dia jadi bendungan yang panjang sampai ke sebelah utara ke darat. Hal yang mustahil. Ya. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita juga fokus kepada Tuhan. Tengah saudara saya ada dalam pencobaan, dalam segala hal yang sulit, kita sanggup hadapi, fokus hanya kepada Tuhan. Jangan kita lihat ke kiri dan ke kanan. Pandanglah kepada Tuhan. Jangan pandang kepada masalah. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17 waktu Yesus mengajarkan 5.000 orang yang sudah sampai sore hari kelaparan. Dan Yesus perintahkan murid-murid, kamu harus kasih mereka makan. Tapi apa kata Filipus? Kita punya uang di bendahara ada 200 dinar. Sekalipun Tom beli roti untuk patah-patah, satu roti jadi 2, bagi juga tidak cukup. Andreas bilang, ada anak kecil yang bawa 2 roti dengan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang banyak ini? Murid-murid lihat pada masalah, mereka tidak lihat pada Tuhan. Mereka tidak lihat kalau Yesus ada di situ. Itulah kesalahan murid-murid. Dari sini kita belajar. Dalam setiap beban hidup kita, jangan lihat masalah. Dari yang sedikit Tuhan bisa mengubahnya jadi berkat. Jangan lihat pagi ini bangun saya mau makan apa, jangan lihat masalah. Tak percaya bahwa mungkin saja hari ini Tuhan bisa suruh orang lain atas saya makanan. Harus begitu iman kita. Tuhan mau seperti itu. Itu yang terjadi ketika kita lihat imam-imam berdiri di tengah dengan pegang pikul itu, tabut perjanjian, bangsa lewat di tanah kering. Air sementara jadi bendungan. Hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada, tidak mungkin. Dia adalah Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya apa yang kita ambil dari makna firman ini bagi kita, Bapak Saudara. Apa yang menjadi makna firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Israel berhasil melewati sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Kunci keberhasilan mereka adalah taat mengikuti tuntutan tabut perjanjian Tuhan. Saat Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam perjalanan hidup Bapak Saudara dan saya. Tuhan akan hadir dan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya ketika dalam diri kita itu kudus. Dalam diri kita kudus, dia berteriak berdoa, Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak akan datangkan mujizat itu. Kita sampai kadang-kadang putus persekutuan, saya tidak mau ibadah KSP karena Tuhan ini percuma saya berdoa, Tuhan tidak pernah jawab. Sementara saya tidak pernah mengoreksi diri saya, ada kesalahan atau tidak.
Saya tidak pernah menyoroti keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, mereka hidup dengan baik atau tidak. Kita hanya melihat pada masalah saja. Kita tidak pernah memandang kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita ketika kita hidup kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita tiap hari baca firman Tuhan. Allah akan hadir. Karena di dalam tabut perjanjian itu ada kitab Taurat, ada 2 loh batu, 10 firman, ada tungkat harum yang pernah bertunas, ada roti mana di dalam situ. Tanda kehadiran Allah karena ada barang-barang kudus. Tabut menggambarkan hidup kita, hati kita. Ketika di dalam hati kita ada kekudusan, maka Allah secara otomatis datang hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dia tidak hadir karena dia juga datang lihat dari pinggir rumah saja, dari halaman rumah. Saya mau masuk, tapi di dalam diri mereka, di dalam rumah ini, dia ada simpan berhala. Dia ada simpan halal. Bagaimana saya mau masuk? Buang semua. Kekudusan Tuhan untuk itu. Hidup kudus terpisah dari kebiasaan hidup dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan dunia. Kita bergaul dengan dunia, tapi di tengah-tengah itu kita bisa menyesuaikan diri. Mana yang baik kita hidup, mana yang tidak baik. Saya boleh ada di pasar tempat orang ramai, tapi saya tidak boleh pengaruh dengan keramaian dari situ. Saya bisa membawa diri ketika saya ada di tempat yang dosa banyak ada di situ. Orang Kristen harus hidup seperti itu. Hidup kudus adalah syarat mutlak, harus, wajib, tidak bisa ditawar. Dan saudara, saya mau melihat perbuatan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, siang, malam, hidup kudus. Berkat akan datang, kuasa Tuhan akan datang, damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita. Ada banyak umat Tuhan orang Kristen yang hanya kudus, hanya asal datang ke gereja. Ada banyak hamba Tuhan, pendeta, penatua, semas, guru sekolah minggu, kudus hanya datang ke gereja hari Minggu. Senin sampai hari Sabtu tidak kudus. Kita harus kudus dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kudus. Itu buat kita berkenan dengan Tuhan. Itu banyak dunia sekarang. Hari Minggu datang dengan firman Tuhan jadi kudus. Tapi setelah keluar dari situ sudah tidak kudus lagi. Kasih sudah tidak ada. Kita harus kudus. Ya. Jika Alkitab firman Allah adalah simbol kehadiran Allah, maka mintalah Allah memberikan kuasa, kemampuan. Jadikanlah tiap hari baca firman Tuhan. Jangan sibuk dengan pekerjaan kita. Ada hari yang kita duduk dalam baca firman Allah hadir. Ada waktu siang dan malam yang kita duduk menyanyi rohani. Allah hadir aja. Kalau kita undang dia dengan cara itu. Kita tidak pernah mengundang dia dengan cara ini, memang dia tidak akan datang hadir. Kekudusan. Itulah tema kita, harus kudus, berbeda dari dunia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Firman mengingatkan kita agar sebagai keluarga Kristen untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, kita harus hidup kudus. Ketika dunia mempercontohkan ketidaksetiaan dalam rumah tangga, orang Kristen tidak boleh. Tuh bisa baca di televisi, artis kawin cerai, kawin berapa kali, 5 kali. Orang Kristen tidak boleh kekudusan. Terserah orang lain mau kawin cerai 4 kali, 2 kali, 3 kali. Orang Kristen kawin 1 kali, itu sudah seumur hidup. Artis cantik itu Santi Sarun itu artis yang cantik ya. Tiba-tiba suaminya gugat dia di pengadilan di Jakarta Selatan untuk minta cerai. Artis tetap mempertahankan. Dia tidak mau rumah tangganya bubar.
Akhirnya pengadilan mengabulkan permohonannya untuk tidak boleh bercerai dari semua bidang. Dia tulis di koran, saya mempertahankan rumah tangga bukan karena terlanjur dapat 2 anak. Saya mempertahankan rumah tangga karena janji suci di bawah mimbar ini untuk setia sehidup semati. Artis cantik itu, artis tak luar biasa. Saya akui dia punya iman itu. Saya pertahankan rumah tangga bukan terlanjur dia kasih saya 2 anak, tapi tunda janji setia di hadapan mimbar, di bawah mimbar. Contoh seorang perempuan artis yang hidup kudus. Kesimpulan dari firman ini Bapak Saudara bawa pulang. Apa yang menjadi pembaharuan dari firman Tuhan bagi kita di hari ini? Pertama adalah orang tersebut kita datang mendekat kepada Allah. Tulisan di gereja pengharapan di bagian atas Yakobus pasal 4 ayat 8. Di tengah-tengah kota Jayapura, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadanya. Dia akan hadir kepadamu. Itu harus ada pembaruan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah orang tersebut mereka akan selalu mau mendengar firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini Bapak Saudara kalau dengar firman Tuhan hari ini, hiduplah seperti firman Tuhan. Tuhan minta kekudusan bahwa dia bisa hadir di dalam rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita, hidup kita, pergumulan kita, masalah kita, dia akan hadir. Yang dia tuntut hal yang pertama adalah kita harus kudus. Dan hal yang ketiga perubahan tadi, percaya. Jadi Tuhan bisa menolong Israel dan segala bangsa-bangsa kafir yang ada di situ. Tuhan juga akan menolong saudara dan saya di tengah-tengah segala macam cobaan. Tuntutan yang pertama adalah hidup kudus. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan firman hari ini.